Untuk mendalami kasus pelecehan seksual oleh seorang guru di SMK Negeri 1 Wairi, polisi melakukan prarekonstruksi tertutup yang berlangsung sekitar 2 jam. Selain itu, sejumlah ruangan juga diperiksa untuk mengetahui lokasi pelecehan guru berinisial MS itu kepada belasan muridnya. Pelecehan guru terhadap 17 anak didiknya tersebut diketahui berlangsung sejak awal Oktober hingga awal Desember 2022. Pelaku MS yang mengajar pelajaran agama Katolik merupakan tamatan sarjana filsafat di Seminari Tinggi Ledalero Flores. MS sempat mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya melalui surat pernyataan yang ditandatangani MS sendiri. Namun nyatanya ia kembali melakukan perbuatan bejatnya kepada belasan korban yang sama. Sementara di Batang, Jawa Tengah, seorang pria berinisial R ditangkap polisi setelah dituding melecehkan anak didiknya yang masih berusia 5 tahun. Pelaku yang berusia 55 tahun tersebut merupakan seorang guru agama di sebuah lembaga pendidikan Al-Quran di Desa Keputon, Kecamatan Belado, Batang, Jawa Tengah. Dari pemeriksaan, R telah melecehkan korbannya sebanyak 2 kali. Hal ini diungkap setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban. Pelaku melancarkan aksi bejatnya dengan mengiming-imingi jajanan kepada korban. Akibatnya, korban mengalami trauma berat. Polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya korban lain akibat perbuatan pelaku. Seorang pria di Mojokerto, Jawa Timur memperkosa anak tirinya sendiri yang masih berusia 10 tahun. Perilaku bejat itu dipergoki istri pelaku yang juga ibu kandung korban di kediaman mereka di Kecamatan Ngoro. Dari pengakuan korban, pelaku telah memperkosa dirinya sebanyak 3 kali sepanjang bulan Oktober 2022. Pelaku ditangkap pada akhir Oktober lalu. Pelaku yang berprofesi sebagai petani tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam 15 tahun penjara ditambah sepertiga masa hukumannya. Tim TV One mengabarkan. Ya, sebenarnya melihat tayangan tadi, meskipun itu fakta di lapangan, miris juga melihatnya ya, dan juga hingga kita harus membahas ini menjadi sebuah diskusi dialog. Harapannya bagaimana kemudian cara kita agar bisa menghentikan, paling tidak cara kemudian untuk bisa membuat anak-anak kita tidak takut lagi berada di sekolah. Karena kalau masih ada yang beranggapan saya menitipkan anak di sekolah, yaitu berarti tanggung jawab sekolah, itu salah, seperti kurang tepat. Karena kan ini adalah kepedulian bersama, stakeholdernya itu tidak hanya pihak sekolah. Orang tua dan lingkungan masyarakat sosial lain juga ikut nih. Oke, nah ini kita coba cari jalan keluar ya, kita cari pencerahannya. Sudah hadir sejumlah narasumber, terutama di samping saya sudah ada Ibu Retno Listiarti, komisioner dari KPAI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau ini tenaga pendidik juga. Guru juga. Pagi ini. Nah, ini lengkap jadi ya. Dan juga dilengkapi juga ini dengan ada Ustadz Bentri Jaisyur Rahman, Ajo Bentri selaku pegiat parenting. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Mas Hari, Mbak Maria. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini jadi narasumber kita udah tadi ya. Betul. Cocok, lengkap. Nah. Bu Retno seger, Ustadz seger, tapi yang dibahas nih terancam nggak seger ini kalau misalnya. Itu dia. Coba kita lihat dari segi data terlebih dahulu. Meskipun tadi ada miris. Betul Ustadz. Iya, tadi ada beberapa data kita tayangkan juga untuk Anda, tapi saya langsung mau tanya ke KPAI tentunya Bu Retno. Sejauh ini memang betulkah di lapangan seperti itu, meskipun masih kerap terjadi, tapi ada peningkatan atau bagaimana sih ini sebenarnya? Kalau ini peningkatan, saya mengeluarkan data Juni 2022 ya. Berarti dalam waktu 6 bulan itu ada 18 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Jadi saya justru yang lebih ini ke fokusnya ke pendidikan ya. Karena ini kan ruang publik sebenarnya, tapi kok bisa terjadi di ruang publik yang terbuka yang harusnya bisa diawasi dan diakses bareng-bareng, kok bisa nih anak-anak jadi korban. Nah, jumlahnya adalah dan memang menteri kita ngakuin ya Pak Nadiem bahwa ada 3 dosa besar di pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, sama intoleransi. Nah, untuk kekerasan seksual dalam 6 bulan pertama itu ada 18 kasus. Dari 18 kasus itu memang terjadi banyak di sekolah berasrama. Nah, tetapi sekolah yang di bawah Kemenak itu ada 14 kasus. Sekolah satuan pendidikan yang berada di Kemenak tadi 14, yang sisanya 4 itu berada di Kemendikbud.
sekolah Kemendikbud. Dan dari 4 yang di sekolah Kemendikbud, 1 kasus di Medan adalah terjadi di sekolah berasrama. Nah, ini yang memang mayoritas berada pada sekolah berasrama karena 24 jam anak di sana ya. Nah, memang ini butuh pengawasan yang berlapis-lapis menurut saya. Nah, yang kedua, ternyata di sekolah-sekolah publik yang pulang pergi pun terjadi. Untuk kasus yang Batang ini belum masuk nih, yang tadi ditayangkan sama NTT belum masuk, karena itu nanti Desember nih ya kita akan umumkan kembali. Akan rilis lagi untuk update berapa sebenarnya kasus di tahun ini, 6 bulan kedua. Nah, kalau merujuk sih ini korban jadi bertambah banyak, karena biasanya kalau pelakunya guru, korbannya banyak nih. Bu Retno, kan media kan ikut juga membantu mengawal kasus ini dengan, ya ini pagi ini aja kita kan sebetulnya kan tujuannya kan untuk sosialisasi, tingkatkan kewaspadaan, ya kan? Karena ini ancaman serius. Ya, awareness juga untuk para orang tua kan. Dan polisian juga terus mengungkap juga, merilis juga. Betul. Gitu. Dan itu kan yang dilaporkan adalah yang memang itu ya, artinya tidak semua orang lapor loh. Betul. Jadi banyak ternyata kasus-kasus juga tidak dilaporkan meskipun itu di ruang publik. Nah, 88% kalau dari data kami memang pelakunya guru. Sisanya baru kepala sekolah, terus tapi ada penjaga sekolah juga tuh di antara, dan itu 88% ini saya kalau merunut ya, ada beberapa mata pelajaran memang guru mata pelajaran, guru kelas terutama SD. Jadi kasus tertinggi 60% justru terjadi pada level sekolah dasar. Nah, ini juga berangkat dari edukasi orang tua yang misalnya kurang ya terhadap pendidikan seks. Itu bisa dimulai dari sejak dini. Untuk hal yang misalnya beginilah, ketika kita mandiin anak, kita ngomong, ini ada bagian di tubuhmu yang nggak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Dan kalau ada yang melihat dan menyentuh, berarti suruh dilaporkan. Nah, karena kalau sekarang melihat kan ada foto ya. Kami juga ada kasus nih di Jogja, 16 tahun, mendapat kekerasan seksual secara daring dari orang di Aceh Utara. Itu mulai dari pacaran online, yang kemudian minta foto pakai jilbab pertama, gitu, anaknya betul berjilbab. Lalu minta jilbab dibuka, lama-lama bagian atas diminta untuk nggak pakai pakaian, lama-lama bugil. Dan ketika dia sudah mengirim foto bugilnya, nah ini hati-hati banget ya. Ini orang tua kadang banyak nggak tahu. Nah, ketika mulai mengirim, nah disitulah ancaman terjadi. Jadi ini mau disebarkan kalau dia tidak mau melakukan yang diperintah. Dan perintah berikutnya live sex. Nah, itu dia yang mungkin banyak yang nggak tahu, meskipun secara daring ternyata ini juga termasuk dalam kekerasan seksual. Betul, dan bisa terjadi dengan siapapun, anak siapapun. Jadi memang harus kita edukasi nih semua pihak. Oke, saya ke Ustadz Ajo Bendri. Ustadz, tadi sudah di-lead lebih dulu nih oleh Ibu Retno dari KPAI, Ustadz. Ya artinya ini orang tua berperan, tapi kan saya lebih cenderung, oke orang tua, tapi stakeholdernya kan banyak ya Ustadz. Mungkin dari Ustadz deh. Baik, makasih. Pertama adalah pada TV One saya senang karena judul yang disadarkan itu adalah anak korban kejahatan seksual ya. Jadi terminologinya kejahatan seksual, bukan kekerasan seksual. Kenapa? Karena kejahatan seksual ini justru terjadi karena kita lihat perilaku-perilaku yang anak-anak di bawah umur menjadi korban itu justru kadang-kadang bukan hanya dari sisi kekerasan ya, tapi juga dia mengalami juga dengan cara yang lembut, bujukan gitu ya, dan dia polos gitu sehingga akhirnya mengalami kejadian yang bertahun-tahun ya. Saya baru saja pulang misalnya pekan yang lalu dari Sawah Lunto, juga baru saja terjadi kasus seperti itu dari orang tua sendiri gitu, dari paman dan sebagainya. Yang kedua adalah dari sisi bagaimana kenapa ini terjadi, mungkin ada 2 faktor ya. Pertama adalah seseorang yang tega melakukan kejahatan seksual bahkan kepada orang terdekat, berarti kan sudah rusak bagian sistem pengereman dalam otaknya, disebut brake system yang difungsikan oleh bagian namanya PFC. Dan itu adalah disampaikan para ahli, PFC adalah prefrontal cortex yang kalau istilah Quran itu disebut nasiyah. Nasiyah itu otak ubun-ubun yang terletaknya itu di atas pelipis kanan itu bagian atas. Nah, ini otak ubun-ubun. Apa itu PFC? PFC fungsinya adalah mampu membuat orang itu bisa mengontrol dirinya, mampu dia menjaga dirinya, bahkan menjadi pembeda antara benar dan salah, membedakan antara otak hewan dan otak manusia, itu ada di sini. Nah, itu adalah yang membuat akhirnya. Nah, PFC ini rusak di mana? Tidak ada penelitian terbaru mengatakan PFC paling besar kerusakannya disebabkan karena pornografi. Jadi stimulan-stimulan yang muncul sering terjadi, dan saya berkeyakinan semua pelaku yang melakukan tindakan kejahatan seksual kepada korban biasanya juga karena faktor yang disebut faktor pornografi. Ini yang pertama yang harus kita pikirkan.
bagaimana pemerintah juga memikirkan untuk bagaimana masalah pornografi ini harus dengan segera diatasi supaya jangan sampai akhirnya terjadi korban karena pelampiasannya justru kepada anak-anak yang tidak bersalah seperti itu. Ya, menarik juga. Tadi termasuk juga sebenarnya Bu Retno juga sempat singgung, Ustadz juga sempat singgung, perlunya adanya edukasi orang tua. Termasuk juga nanti apakah penting ini juga dilakukan oleh para guru di sekolah agar memberikan rasa aman juga untuk para siswa di sana. Boleh dijawab nanti usai jeda ya Ustadz ya. Kami akan kembali saat lagi.